Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda Maya Kumalasari. Saya adalah salah satu dosen Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 pada bidang pengajaran, di mana pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang rencana pembelajaran dalam satu semester mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi yang saya ampu untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi memiliki beberapa CPMK dan beberapa CPL. Namun secara umum mata kuliah ini pada akhirnya nanti bertujuan agar mahasiswa bisa berinvestasi dan menghasilkan keuntungan serta dapat mempertimbangkan resiko yang ada di pasar modal. Dalam pasar modal tentunya banyak sekali produk keuangan yang bisa menjadi media investasi. Namun pada mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi ini, mahasiswa akan belajar banyak mengenai saham dan obligasi. Di awal perkuliahan, mahasiswa akan belajar mengenai apa saja produk-produk yang ada di dalam pasar modal. Kemudian selanjutnya mahasiswa juga akan belajar mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga dan nilai saham itu sendiri. Dan tidak lupa mahasiswa juga mempelajari teknik yang ada di pasar modal. Sering kita dengar adalah adanya teknikal dan fundamental, di mana setelah mahasiswa bisa menguasai faktor-faktor, kemudian produk-produknya, serta analisis teknikal dan fundamentalnya, mahasiswa akan dapat mengambil keputusan untuk membeli atau menjual di dalam portofolionya masing-masing. Apa itu portofolio? Portofolio itu sebenarnya sekumpulan investasi yang ada atau yang dimiliki oleh para investor. Di akhir perkuliahan, selain UAS, saya juga memberikan sebuah proyeknya berupa mahasiswa harus memiliki akun rekening saham, di mana akun rekening saham itu harus berisi tentang transaksi pembelian dan penjualan, di mana setiap transaksi penjualan dan pembelian itu harus mereka analisa berdasarkan kenapa mereka mengambil keputusan beli atau jual. Di dalam analisa tersebut tentunya pasti akan dipertimbangkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi harga saham yang telah mereka pelajari, kemudian sudut pandang mereka dalam mengambil keputusan menggunakan analisis teknikal atau fundamental, kemudian bagaimana mereka menilai harga saham itu sendiri. Baik Bapak Ibu, setelah paparan saya yang singkat ini, maka Bapak Ibu akan dapat menyaksikan kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini kebetulan adalah pertemuan kita terakhir dalam artian kita bahas materi gitu ya. Ini adalah pertemuan yang membahas tentang manajemen portofolio. Mata kuliah kita apa namanya? Di depan saya pernah jelaskan bagaimana sebenarnya mata kuliah ini adalah bagaimana cara kita bisa membentuk portofolio. Portofolio itu apa? Portofolio itu adalah kumpulan investasi. Investasinya apa saja? Ada saham, obligasi, dan deposito. Itu yang sering kita ulang-ulang dalam pembahasan kita selama satu semester ini. Nah, sekarang kita ada di tahap membahas tentang manajemen portofolio. Berarti artinya kalau secara sederhana adalah mengelola portofolio. Sebelum saya lanjut, masih ada yang bingung portofolio itu apa? Kayak kalian misalnya punya foto masa kecil, sudah masuk di Google Drive atau di album? Lek mbok jawab sudah, saya selesai di situ nanti. Harusnya dijawabnya adalah belum, misalnya gitu. Ya, karena tadi saya contohkan sebuah foto itu sebuah harta kalian atau bukan? Ya kan?
Sekarang tuh seneng loh lihat foto-foto masa kecil. Ditaruhnya di album, boleh Google Drive juga boleh lah. Nah, Google Drive atau album inilah yang disebut portofolio. Tapi portofolio apa? Portofolio masa kenangan kecil kalian. Kalau manajemen portofolio di mata kuliah ini adalah kumpulan investasi yang terdiri dari 3 hal ini. Saham nggak perlu dijelaskan lagi, obligasi juga tidak perlu dijelaskan lagi, deposito juga tidak perlu dijelaskan lagi. Di sini sebenarnya adalah investor itu harus bisa menyusun portofolionya sehingga memiliki return atau tingkat pengembalian yang optimal dengan resiko yang paling minimum. Investor digolongkan menjadi berapa? 2. Ada investor yang menyukai resiko dan yang tidak menyukai resiko. Yang menyukai resiko kira-kira pilih yang mana di antara ketiga ini? Yang tidak menyukai resiko? Deposito. Terus yang memilih obligasi siapa? Investor yang ada di tengah-tengahnya. Sering disebut investor modern. Tapi asal kalian tahu, investor modern itu sebenarnya menggabungkan ketiga ini di dalam portofolio. Kalau saya berbicara tentang return atau tingkat pengembalian, berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan resikonya? Terbalik atau lurus? Kalau terbalik itu berarti resikonya tinggi, berarti untungnya rendah. Kalau lurus berarti resikonya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi ya, bukan pendek-pendek seperti saya. Nggak apa-apa. Kan kita memang harus butuh improvisasi, guyon gitu ya, biar nggak asalkan guyonnya kan nggak pakai bahasa Jawa ya, insya Allah masih bisa dikoreksi ya. Saya tanya lagi, resiko itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Return. Berarti semakin besar resikonya, maka semakin tinggi return. Tapi masalahnya ada investor yang tidak menyukai resiko. Caranya bagaimana membuat manajemen portofolio itu? Menggunakan yang namanya analisis top down. Hal ini beli sahamnya siapa? Sudah nggak beli? Habis uangnya? Sudah ditarik? Belum. Kalau mau beli sekarang beli Cleo, habis split 2:1. Apa split? Masih ingat nggak? Ada split down sama split up. Oke. Terlepas dari itu ya, membuat manajemen portofolio menggunakan analisis top down. Yang pertama adalah mengamati kondisi internasional. Kalau kita mau membeli saham dari perusahaan yang ada di luar negeri, apakah perlu kita ke sana? Ya. Kalau kalian mau beli sahamnya perusahaan yang ada di Jepang, kita nggak perlu ke sana, cukup mengamati dari aplikasi yang ada di HP. Lengkap kan ya? Ada yang pengamatan harga saham, kemudian ada pengamatan tentang kebijakan perusahaan. Ada nggak? Tersedia nggak di aplikasimu? Tersedia. Oke. Kita mengamati kondisi internasional itu dengan cara misalnya ada perang atau enggak. Kalau ada perang ya berarti akan menghambat produksi atau distribusi sehingga akan melemahkan keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Setelah itu yang kedua juga mengamati kondisi nasional yang terkena dampak oleh kondisi internasional. Yang paling populer Unilever kena dampak karena kondisi internasional. Walaupun yang disakiti hanya 2 negara, ada Iran sama ada Palestina. Walaupun kemarin Iran wis bales ya. Tapi nggak tahu ya sih menang yang mana. Katanya kalau sampai konflik ini selesai berarti itu artinya katanya akhir
Jangan. Alias jangan. Sudah siap? Belum. Takut ya kalian? Guyu nggak apa-apa loh ya. Oke ya. Kemudian selanjutnya, setelah mengetahui kondisi internasional kemudian berdampak kepada kondisi di dalam negeri atau nasional, tentunya di dalam kondisi ini pasti erat kaitannya berdampak pada perusahaan yang menjual saham yang akan kita beli, yang menerbitkan saham yang akan kita beli. Selanjutnya adalah alokasi aset. Katakanlah portofolio kalian isinya saham semua, tapi ada istilah di dalam transaksi saham itu, jangan menaruh telur dalam satu keranjang yang sama. Kalau cowok ini mau gebet cewek, kalau mau cari yang banyak, jangan satu umsida. Kemungkinan konangannya banyak. Itu ibaratnya. Ibarat sama, ketika berinvestasi saham, jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Walaupun itu semua saham, tapi idealnya portofolio itu jenisnya harus ada saham, obligasi, atau deposito. Harus dalam tanda kutip sesuai dengan kondisi atau siklus ekonomi. Alokasi asetnya kita berbicara tentang saham. Kalau kalian beli sahamnya food and beverage, misalnya sekarang tuh food and beverage lagi naik atau turun, katakanlah lagi prosperity misalnya. Prosperity itu apa? Kejayaan misalnya ya. Kemudian kalau kejayaan berarti ambil proporsinya itu berarti adalah besarnya persentase. Kalau investasi jumlahnya bulatnya adalah 100%. Misalnya saham food and beverage kita beli dalam jumlah 50% dari aset kalian, dari uang yang ada di akun kalian. Kemudian yang 50%-nya lagi dibagi, beli sahamnya pertambangan 25%. Dan sisanya mungkin beli sahamnya Gojek misalnya. Gojek kan sekarang lagi banyak di demo ya oleh pelaku Gojeknya itu sendiri. Ini adalah hal-hal faktor-faktor yang tidak secara langsung berdampak pada perusahaan, terutama pada harga sahamnya, tapi pada akhirnya akan berpengaruh terhadap harga saham karena bisa jadi kepercayaan konsumen berkurang. Sampai alokasi aset bisa dipahami. Jadi alokasi aset itu proporsinya, kita memilikinya berapa. Kalau misalnya dalam masa kejayaan, kalau kalian berani ya beli saham aja 60%, obligasi 20%, deposito 20%. Tapi kalau pada saat resesi, kalau yang tidak menyukai resiko, ya beli depositonya 60%. Obligasinya 25%, sahamnya 15%. Itu yang alokasi aset. Tapi kalau seleksi aset itu kita menentukan saham apa saja. Jadi kalau seleksi aset itu namanya, kalau alokasi itu adalah persentase. Sistematis sama tidak sistematis. Yang ini bisa, yang ini tidak bisa. Sebenarnya yang bisa itu contohnya adalah kebijakan ekspor maupun impor. Ada yang rugi, ada yang untung. Ingat nggak? Ingat. Faktor makroekonomi. Kalau ada larangan ekspor, mungkin perusahaan yang mengekspor akan mengalami kerugian. Tapi sektor properti yang membutuhkan semen akan mendapatkan harga semen yang lebih murah, sehingga harga rumahnya walaupun dia tidak dinaikkan, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena semennya harganya murah. Jadi ada dampak positif dan negatif.
Tapi kalau yang tidak bisa didiversifikasi itu kayak kurs valuta asing, inflasi, tingkat bunga, kayak gitu. Kita nggak bisa bukan tidak bisa mengurangi ya, tidak bisa mendiversifikasikannya. Ya, resiko saham itu bisa dihitung menggunakan rumus ini. Kemarin yang obligasi sudah saya skip ya hitungannya ya. Yang ini nggak akan saya skip. Nanti silakan dilihat di lampirannya di dalam ini. Ada pertanyaan? Tidak? Sebenarnya gambar ini kan dari tadi berulang ya, muncul ya. Ini seolah-olah itu keranjangnya. Di dalam keranjangnya tidak hanya ada telur, tapi ada misalnya ada kentang, ada bawang merah kan kayak gitu ya. Jenis investasinya berbeda. Bisa saya lanjut? Bisa. Bagi yang nanti misalnya berminat meneliti tentang saham, boleh memilih saya sebagai dosen pembimbing. Boleh, enggak, saya promosi aja. Tapi enggak milih juga enggak apa-apa. Karena sudah kelihatan kalau ya milih SDM, pemasaran, kan? Iya. Ya kan anak-anak boleh milih dosennya sendiri, tapi dengan catatan kuotanya masih tersedia. Nanti kalau kuota terbanyaknya masih yang belum terpenuhi saya, yuk kamu pilihannya ya cuma saya. Berarti harus buat jari banyu, waduh. Ya, kalau saya fokusnya meneliti tentang harga saham. Tidak ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Kuliah kita hari ini membahas manajemen portofolio. Akan saya simpulkan kembali. Kiranya nanti pas kuis harus ingat semua. Ya. Portofolio itu adalah kumpulan investasi dengan catatan tidak boleh menaruh telur yang sama dalam satu keranjang. Makanya yang boleh diinvestasikan kalau di instrumen keuangan yang paling populer adalah saham, obligasi, sama deposito. Mereka memiliki return dan resikonya masing-masing, di mana resiko berbanding lurus dengan returnnya. Semakin tinggi resikonya, returnnya juga semakin tinggi. Dalam menyusun portofolio kalian, identifikasi dulu. Apakah kalian investor yang menyukai resiko atau yang tidak menyukai resiko, atau berada di keduanya? Kemudian motif kalian apa? Mau spekulatif, itu artinya jangka pendek menggunakan teknikal, atau investasi itu adalah jangka panjang menggunakan fundamental. Gitu ya. Kemudian di dalam menyusun manajemen portofolio yang perlu diamati adalah kondisi internasional yang akan berdampak pada kondisi nasional secara luas. Padahal nanti alurnya, muaranya adalah berdampak pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Kemudian dialokasikan dalam jumlah prosentase. Kemudian ada seleksi aset. Tujuan dari manajemen portofolio adalah mendiversifikasikan resiko. Ada sistematis dan tidak sistematis. Kalau yang sistematis itu yang tidak bisa didiversifikasi, contohnya apa? Tingkat bunga, inflasi, kurs valuta asing, kebijakan fiskal juga bisa. Sedangkan yang bisa didiversifikasikan itu adalah resiko tidak sistematis. Contohnya adalah kebijakan ekspor dan impor.
ada dampak positif dan negatif dari kebijakan itu untuk industri yang berbeda. Satu lagi tadi ada yang tanya, kalau misalnya beli 2 saham, kemudian kedua-duanya rugi, itu gimana ya Bu? Ya dievaluasi, namanya kesimpulan di akhir itu kan pasti dievaluasi ya. Jangan ketika ada hasil kemudian menyalahkan yang lain, ditarik ke belakang lagi. Langkahnya apa ya? Yang sudah terlewat yang mana? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spekulasi atau bukan? Di pertemuan kedua atau sering saya ungkit ada motif spekulasi sama motif apa? Bukan. Spekulasi, kalau spekulasi itu kan hanya melihat perubahan harga saham. Yang satunya adalah motifnya investasi. Kalau spekulasi benar, dia pakai teknikal, jangka pendek. Kayak kalian sekarang proyeknya jangka pendek kan ya? Hanya melihat pergerakan harga saham. Kalau ada yang melihat laporan keuangan, kebijakan perusahaan, berita-berita yang beredar, itu mungkin 1 dari 40 misalnya. Karena memang serius mau ngambil benefitnya, mau ngambil returnnya. Tapi kayaknya nggak ada ya. Kayaknya yang penting 4 jual, 4 beli. Hati-hati, nanti saya akan cross check satu-satu per akunnya. Maju ke saya, bawa lembar kerjanya, kemudian saya cek di akun kalian masing-masing. Jangan ada bikin akun iPod-nya tapi emailnya nggak aktif, nomor HP-nya nggak aktif, ya mesti nggak ada di aktif. Ya. Ada pertanyaan yang ini? Ditanya dulu sama dirinya sendiri. Ketika membuat portofolio, ketika berinvestasi tidak dalam satu keranjang yang sama, harus beda-beda. Tujuannya apa sih? Untuk mendiversifikasi resikonya, mengurangi resiko. Kalau misalnya tiba-tiba tadi sektor food and beverage mengalami penurunan, kalian tidak akan rugi terlalu banyak karena kalian masih punya saham yang lain. Kalau misalnya kalian tadi berinvestasi di saham 40%, kemudian sisanya 30 di deposito, 30 di obligasi, sahamnya turun, kalian nggak akan rugi terlalu banyak. Bukan nggak akan rugi ya, tapi tidak rugi terlalu banyak karena masih punya aset yang lain. Oke, diversifikasi resiko itu adalah fungsi dari manajemen portofolio. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Semisal saya kan ingin berinvestasi ya Bu, ke 2 saham. Nah, apabila kalau kedua saham itu sama-sama rugi, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Untuk nextnya berarti harus dicermati dulu kemarin ruginya karena apa? Apakah karena sahamnya berada di industri yang sama atau industri yang berbeda tapi rugi berbarengan gitu? Industri yang sama itu seperti ini. Saham sektor food and beverage, apakah hanya terdiri dari satu perusahaan? Tidak. Ada beratus-ratus perusahaan dan setiap perusahaan menerbitkan sahamnya. Sahamnya Cleo masuk food and beverage nggak? Kita ngomongin air mineral aja, ada berapa air mineral di Indonesia ini yang banyak. Jadi dievaluasi dulu dalam satu industri atau berbeda industri. Kemudian yang kedua dilihat motifnya tadi apa. Jadi kalau tadi menyimpulkan di akhir, sekarang ditarik ke belakang. Motifnya apa? Spekulatif atau investasi? Kalau misalnya spekulatif, benar nggak alat analisisnya? Menggunakan pergerakan harga saham saja atau melibatkan laporan keuangan? Walaupun sebenarnya ketika kalian motifnya spekulatif melihat
returnnya dari selisih harga beli atau harga jual dalam waktu dekat gitu ya. Karena kalau yang jangka panjang itu biasanya motifnya lebih ke yang penting nanti dapat dividen. Pas nggak alatnya? Kayak bikin mie, benernya gaya wajan nopo gawe panci. Misalnya kayak gitu dalam bahasa Jawanya. Sama, ketika mau beli atau jual saham, pakai alat apa tadi? Teknikal atau fundamental? Syukur-syukurnya ada alat tambahan yang ada riset, gitu ya. Tapi ingat riset itu terbatas. Sudah pernah kita bahas riset ya? Iya. Di efisiensi pasar. Sudah bisa diterima Mbak? Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Gak ada, saya lanjut ya. Ingat, fungsi manajemen portofolio adalah untuk mendiversifikasikan resiko. Kemudian dalam membuat manajemen portofolio ini, membentuk atau kalian membuat portofolio kalian sendiri itu, tanya ke diri kalian sendiri, motif saya apa? Saya termasuk yang investor menyukai resiko atau tidak menyukai resiko. Kemudian dilihat kondisi siklus ekonominya pada masa recovery, prosperity, resesi atau depresi. Bahkan pada saat depresi boleh loh berinvestasi ke saham, tapi yang produk tidak tahan lama. Kuisnya minggu depan face to face lagi. Karena sudah saya kasih tahu, berarti persiapannya harus mantap. Ayo, silakan absen segera.